Assalamualaikum Ustaz, saya anak muda yang terkadang pernah melakukan maksiat kepada Allah. Yang tua juga begitu. Lalu bertobat lagi, maksiat lagi, berbuat lagi. Bagaimana caranya Ustaz agar tobat yang ana lakukan menjadi taubatan yang nasuha? Mohon bimbingannya. Quran surah keempat ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kalau tobat mau benar itu, pertama ketika menyadari ada perbuatan salah, seketika bertobat. Saya ulang ya. Ketika menyadari ada perbuatan salah, seketika apa? Bertobat. Karena kesadaran tentang kesalahan itu bagian dari kasih sayang Allah yang mengantarkan seorang hamba pelaku maksiat untuk bertobat. Jadi sadar itu pengantar tobat. Pahami itu dulu ya. Pahami. Dan biasanya saking sayangnya Allah, orang yang pertama kali melakukan salah itu langsung diberikan getaran pada jiwanya untuk merasakan kesalahan itu dan menilai bahwa itu salah. Nah, itu pengantar tobat. Kalau sedang ada itu cepat ambil, karena tandanya Allah masih sayang. Yang bahaya itu kalau melakukan salah nggak ada tanda itu bahaya. Tapi berdasar perjalanan waktu, kasih Allah itu masih ada. Keadilan Allah menjadikan sebelum dia wafat, ya, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, akan ada selalu hidayah Allah itu sampai. Itu pertanda kedua. Di pertama dalam diri kita, kedua dari luar. Tiba-tiba dengar ceramah misalnya tentang taubat, kok bisa Anda dengar itu? Nah, itu pertanda kedua. Kalau mendengar yang demikian, cepat ambil. Ya, itu rumusnya Quran surah 29 ayat ke-68. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang cepat mengambil petunjuk dari kami, cepat dia ambil, kami bimbing dia menuju jalan-jalan kebaikan kami. Itu ya. Demi Allah saya katakan, sepanjang berbuat salah apapun, itu selalu ada getaran yang menyimpulkan itu salah. Ya, bahkan ada pencegahan dulu. Nggak percaya begini ya, nggak percaya. Keluar dari sini pulang, nanti coba aja deh, pakai sendal orang lain. Tapi jangan diteruskan, coba aja. Ya, jangan dipotong video saya. Cuma coba, jangan diteruskan. Itu begitu akan dipakai, pasti hati kecil mengatakan itu bukan punya kamu. Itu pencegahan namanya. Begitu dipakai, dipaksakan pakai, nanti di pertengahan ada rasa lagi, kamu salah. Nah, itulah pengantar taubat. Ikuti, kalau diikuti istighfar, astagfirullah, balik lagi, dikembalikan pakai pada yang kita miliki. Itulah taubat. Ya, jadi itu rumus pertama. Kalau sudah ada rumus pertama itu, istighfari dulu, sesali, dan minta petunjuk pada Allah untuk dikuatkan bertahan dalam jalan taubat itu. Tinggal nanti kadar maksiatnya, apakah dia ringan, tengah-tengah, atau kadar maksiat berat. Kadar maksiat berat itu yang sudah jadi kebiasaan. Biasanya pada yang terakhir ini, mohon maaf, tidak seketika biasanya, kecuali ada kejadian besar yang membuat dia bisa meninggalkan itu sama sekali. Ibunya diselang nafas yang terakhirnya. Nah, ibu sering mengingatkan kamu dalam keadaan sehat. Sekarang menjelang kematian pun yang ibu rasakan, ibu ingatkan lagi. Apakah dalam keadaan ibu yang sudah sekarat ini mengingatkan kamu belum mau tobat juga? Maka dengan keadaan apa lagi mesti ibu ingatkan engkau? Bisa. Atau ibunya sudah meninggal, mengeluarkan wasiat, tulisan. Ya, diantaranya menasehati anaknya yang tidak pernah mau dengar untuk mendengar. Biasanya itu lebih kuat. Makanya disebut wasiat, pesan yang kuat, yang terasa lebih kuat dibandingkan dengan saat masih dalam keadaan sehat. Karena itu disebut dengan apa? Wasiat. Ya, wasiat itu bukan sekedar tentang harta. Ada wasiat terkait dengan kebaikan-kebaikan ibadah. Contoh Quran surah ke-2 ayat berapa? 133. Wasiat Nabi, ya, siapa? Yaqub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ya. Saya teruskan. Maka teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada pertanyaan yang telah disampaikan ini. Kalau Anda kebiasaannya yang berat, misal sudah tobat, dilakukan lagi, tapi biasanya kalau sudah tobat kadarnya lebih ringan, maka rumusnya apa? Tobat lagi, terus tobat lagi, terus tobat lagi, sampai berusaha kita maksimal hilang kebiasaan itu, atau wafat kita dalam keadaan sedang berusaha tobat atau sedang tobat. Maka itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini yang lebih kuat, rasakan saat akan terdorong berbuat maksiat itu lagi seketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling kuat. Misal sudah tobat pengen maksiat lagi,
rasakan saat maksiat itu wafat. Itu yang paling cepat mencegah dari perbuatan buruk, sehingga insya Allah dari salah bisa berpeluang menjadi saleh.